Video ini ditujukan untuk memperjelas materi pertemuan kedua dari kuliah Logika dan Himpunan untuk Prodi Pendidikan Matematika Unikal. Untuk pertemuan kedua ini, materi yang kita bahas itu terkait dengan beberapa cara yang digunakan untuk menyusun atau membuat kalimat baru dari kalimat yang lama. Misalkan kita mulai dari definisi 1.9 terkait dengan konsep negasi. Jika A adalah suatu kalimat, maka negasi dari A dinotasikan dengan seperti ini, A bar, gitu. Kita baca dengan tidak benar, bahwa, atau non A. Contohnya mudah. Misalkan kita punya kalimat Amir adalah mahasiswa tertinggi di angkatannya. Negasi dari kalimat tersebut ya gunakan kata-kata tidak benar. Tidak benar bahwa Amir adalah mahasiswa tertinggi di angkatannya. Atau dapat pula menggunakan susunan kalimat yang lain tetapi mempunyai arti yang masih sama. Contohnya atau misalnya adalah Amir bukan mahasiswa tertinggi di angkatannya gitu. Jadi simpel konsep negasi. Kemudian di konsep negasi, kalau kita bekerja di kalimat deklaratif, ya ingat kalimat deklaratif yaitu kalimat yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Maka nilai kebenaran dari negasi A didefinisikan dengan tabel kebenaran seperti ini. Jadi kalau kita punya kalimat A, kemudian kalau kita bisa menentukan dia itu benar, ya. Kalau dia itu benar, maka negasi dari A itu bernilai salah. Benar itu kita notasikan dengan tanda T besar, salah kita notasikan dengan tanda F besar. Dan kalau kita bisa menentukan bahwa kalimat A itu mempunyai nilai kebenaran yang bernilai salah, ini, maka negasi dari A mempunyai aturan nilai bahwa negasi dari A adalah bernilai true atau benar. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh penggunaan dari definisi 1.11 atau aturan tabel kebenaran untuk negasi kalimat, contohnya adalah di contoh 1.12. Jika pada contoh 1.9 kita telah menentukan atau mengetahui bahwa Amir itu memang mahasiswa tertinggi di angkatannya, maka kalimat Amir adalah mahasiswa tertinggi di angkatannya itu bernilai benar, ya. Oke, karena faktanya memang seperti itu, ada korelasi atau kaitan atau kesesuaian antara fakta dengan kalimat. Kemudian akibatnya negasinya yaitu tidak benar bahwa Amir adalah mahasiswa tertinggi di angkatannya itu bernilai salah. Begitu. Contohnya simpel. Konsep yang selanjutnya itu terkait dengan penggabungan beberapa kalimat. Jadi kita akan mempelajari beberapa kata penghubung. Pertama itu adalah kata penghubung dan. Kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat yang dirangkai dalam kata penghubung dan itu disebut konjungsi. Biasanya dalam logika kalimat kata dan itu dinotasikan dengan ini atau ini. Oke. Contohnya contoh 1.14 kalimat Tony mahasiswa pandai dan kaya itu merupakan konjungsi jelas karena menggunakan kata penghubung dan. Kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat, jelas terdiri dari dua kalimat. Kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat menentukan dua kalimat tersebut, yaitu A, misalkan A ya, Tony itu mahasiswa pandai, dan B itu Tony mahasiswa kaya. Dalam logika kalimat, konjungsi di atas dapat ditulis seperti ini, atau seperti ini. Oke, saya pikir itu mudah, contohnya simpel. Oke, sekarang kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu kalau kita bekerja di kalimat deklaratif, maka nilai kebenaran dari konjungsi A dan B itu didefinisikan dengan tabel kebenaran seperti ini. Kalau kita punya A itu bernilai benar, B benar, maka A dan B bernilai benar. A benar, B itu salah, maka A dan B bernilai salah. Dan seterusnya, salah dan salah, A dan B bernilai salah. Jadi konjungsi A dan B bernilai benar jika dan hanya jika
A dan B bernilai benar. Dua-duanya bernilai benar. Yang lain salah. Contoh 1.16 ya. Contoh 1.16, jika fakta pada contoh 1.14 tadi itu Tony mahasiswa pandai dan kaya ya, kalimat yang pada contoh 1.14, faktanya Tony itu mahasiswa kaya, tetapi IPK-nya kurang dari 2 yang dapat kita asumsikan atau anggap bahwa dia itu tidak pandai. Maka berdasarkan definisi 1.15 ini, kita simpulkan bahwa konjungsi kalimat di contoh 1.14 bernilai salah ya. Sebab yang benar itu hanya Tony mahasiswa kaya, tetapi dia tidak pandai. Jadi kalimat Tony pandai itu bernilai salah. Oke, kalimat yang benar untuk kata ini ya adalah Tony adalah mahasiswa kaya dan tidak pandai. Anda dapat menulis kalimat tersebut dengan susunan kalimat yang lain, tetapi mempunyai arti yang sama. Misalkan, Tony adalah mahasiswa kaya tetapi tidak pandai. Begitu. Setelah konsep konjungsi, kita pelajari konsep disjungsi. Kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat yang dirangkai dalam kata penghubung atau itu disebut disjungsi. Ya. Notasi untuk kata atau itu biasanya seperti ini. Contohnya, misalkan kita punya kalimat 13 adalah bilangan prima atau habis dibagi 2. Dia merupakan disjungsi sebab menggunakan kata atau. Kalimat tersebut jelas terdiri dari dua kalimat, yaitu misalkan A adalah 13 adalah bilangan prima dan B-nya itu adalah 13 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dalam logika kalimat tersebut 13 adalah bilangan prima atau habis dibagi 2 dapat dinotasikan dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, contohnya mudah. Sekarang kita pelajari terkait dengan kalimat deklaratifnya. Jika A dan B adalah kalimat deklaratif, maka nilai kebenaran A atau B didefinisikan dengan tabel seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan konsep konjungsi. Untuk disjungsi, ya, dia bernilai benar. Dia akan bernilai benar itu jika A dan B itu benar atau salah satunya itu bernilai benar. Dia hanya bernilai salah jika dan hanya jika dua-duanya A dan B-nya itu bernilai salah. Contohnya seperti ini, berdasarkan fakta yang kita ketahui mengenai sifat bilangan, pada contoh 1.18, 13 jelas merupakan bilangan prima. Faktanya memang seperti itu. Kemudian jelas hal ini berarti A-nya itu bernilai benar. Meskipun pernyataan B yaitu 13 habis dibagi 2 merupakan pernyataan bernilai salah, tetapi disjungsi A atau B tetap bernilai benar. Ya, meskipun yang B-nya itu bernilai salah. Ya, jelas 13 itu tidak habis dibagi 2 ya. Jadi salah tadi. Dan disjungsi A atau B-nya bernilai benar. Oke, setelah kita pelajari konsep disjungsi, di matematika ada dua jenis konsep disjungsi, yaitu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif itu yang kita pelajari di sini. Yang dipelajari tadi, itu adalah konsep disjungsi inklusif. Terus apa itu konsep disjungsi eksklusif? Konsep disjungsi eksklusif itu sama menggunakan kata penghubung atau, tetapi mempunyai simbol yang berbeda seperti ini. Dan nilai kebenarannya itu berbeda. Dia bernilai benar jika salah satunya bernilai benar. Jika dua-duanya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah, maka A atau B-nya untuk konsep disjungsi eksklusif bernilai salah. Oke. Contohnya misalnya seperti ini, untuk setiap bilangan real X berlaku X lebih besar dari 1 atau X min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Oke ya. Jika kita menyepakati bahwa kalimat di atas, kalimat ini, itu merupakan disjungsi eksklusif, maka kalimat deklaratif di atas bernilai benar. Sebab untuk setiap bilangan real X, ya, itu hanya mempunyai satu buah kemungkinan lebih dari 1 atau kurang dari atau sama dengan 1. Kalau Anda pelajari konsep tersebut di analis real akan Anda paham.
Oke, karena belum mempelajari konsep di analisis real, kita pelajari menggunakan konsep menggunakan cara intuisi saja, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Jadi yang kita kerjakan nanti apa? Yang akan kita kerjakan itu tetap disjungsi inklusif. Disjungsi yang eksklusif itu jarang digunakan. Itu untuk hanya pengetahuan saja. Setelah konsep disjungsi, kita belajar konsep implikasi. Implikasi itu adalah kalimat yang menggunakan kata hubung jika maka, bila maka, apabila maka, yang sejenisnya seperti itu. Itu disebut implikasi. Eh, Jika kita punya kalimat implikasi, jika A maka B, notasinya seperti ini. A tanda panah B. Kemudian dalam hal ini A-nya itu nanti kita sebut dengan istilah antiseden, atau dapat biasa pula matematikawan mengatakan dengan konsep A disebut syarat cukup bagi B. Kemudian yang B-nya itu disebut konsekuen, atau disebut pula B adalah syarat perlu bagi A. Contohnya ya jelas dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa menyusun kalimat jika maka ya. Seperti ini misalkan di contoh 1.24. Oke ya, kita kok lanjut ke konsep yang terkait dengan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif untuk implikasi A maka B diberikan dengan tabel kebenaran seperti ini. Dia akan bernilai salah hanya jika A-nya itu bernilai benar dan B-nya itu bernilai salah. Yang lain benar. Jadi implikasi A maka B bernilai salah jika dan hanya jika konsekuennya bernilai salah. Yang lain bernilai benar. Selanjutnya contoh dari penggunaan definisi 1.25 itu ada di contoh 1.26. Ada 3 contoh. Misal nomor 1 gini. Jika 2 adalah bilangan real yang lebih besar dari 1, maka 2 pangkat 3 itu kurang dari atau sama dengan 0. Oke, misal bagaimana menentukan nilai kebenaran dari nomor 1? Misal A ya, itu adalah 2. Misal A itu kalimat 2 adalah bilangan real yang lebih besar dari 1, dan B itu adalah kalimat 1 adalah bilangan real dengan sifat 2 pangkat 3 kurang dari atau sama dengan 0. Oke, jelas A maka B itu adalah kalimat nomor 1 ya. Dari fakta yang kita ketahui, jelas bahwa A itu bernilai benar. Ya. 2 jelas lebih besar dari 1. Kemudian 1 yang B ya, 1 adalah bilangan real yang dengan sifat 2 pangkat 3 kurang dari sama dengan 0. Oh, itu jelas bernilai salah. Oke, jadi dari berdasarkan definisi 1.25, implikasi A maka B bernilai salah. Oke, jadi gampang seperti itu. Kemudian nomor 2, jika X itu adalah bilangan real dengan X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Perhatikan bahwa misal kita susun kalimat implikasi tersebut yang terdiri dari kalimat A dan B. A-nya itu adalah X adalah bilangan real dengan sifat X kurang dari atau sama dengan 1. Oh maaf, ini salah. Ini seharusnya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan ya. Kemudian B itu adalah kalimat X adalah bilangan real dengan sifat X kuadrat kurang dari, salah ketik ini, X kuadrat kurang dari 1. Oke, sebentar. Oke, diperhatikan bahwa sebelum kita menentukan nilai kebenaran untuk nomor 2, yaitu A maka B, yaitu jika X adalah bilangan real dengan X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Perhatikan bahwa nomor 2 ini itu bukan kalimat deklaratif, sebab dia memuat variabel. Dalam artian A maka B ini, implikasi A maka B ini merupakan kalimat terbuka. Ya. Sehingga kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya kecuali kita variabelnya X-nya ini kita ganti dengan konstanta. Misalkan X-nya kita ganti dengan 0. 0 itu adalah bilangan real, 0 itu kurang dari 1 itu nilai benar, maka 0 kuadrat kurang dari 1 itu nilai benar.
Kalau X-nya kita ganti dengan bukan yang 0, misalkan angka 2, maka 2X-nya menjadi 2 kurang dari 1, itu nilai salah, dan maka 4, ya, 2 kuadrat itu 4, 4 kurang dari 1 nilai salah. Jadi itu akan nilainya berbeda-beda tergantung dari konstanta yang diberikan. Oke, kemudian terus akan tetapi yang perlu kita perhatikan, kita masih bisa menentukan nilai kebenarannya jika kita masih bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat nomor 2 jika misalkan ini contohnya, misalkan kita asumsikan antecedennya yaitu A-nya itu bernilai benar. Kalau A-nya itu bernilai benar, artinya apa? Kita ambil sembarang X bilangan real X dengan sifat X kurang dari 1, maka jelas menggunakan sifat bilangan real, ya, sifat bilangan real X kuadrat. Kalau kita ambil sembarang X yang kurang dari 1, maka X kuadrat jelas bisa lebih dari sama dengan oke, ini saya kalimatnya kurang saya perjelas, tapi udah menggunakan recorder saja nggak apa-apa. Oke, jika kita asumsikan yang ini itu benar, maka apakah ini akan berakibat benar? Jika ini berakibat salah, maka nilai implikasi tersebut menjadi salah. Oke, kita asumsikan misalkan ini benar. Kalimat implikasi tersebut akan tetap bernilai benar jika konsekuensinya bernilai benar. Maka benar ya. Misalkan ini kita asumsikan benar. Kemudian apakah berakibat ini benar? Jelas itu akan berakibat salah. Sebab kalau kita ambil bilangan real yang misal minus 1 ya. Minus 1 itu kan kurang dari 1. Jelas dia benar. Maka minus 1 kuadrat itu adalah 1. 1 kurang dari 1 nilai salah. Jadi kita simpulkan bahwa kalau X-nya kita ganti dengan minus 1, kalimat implikasi tersebut nilai salah. Oke, seperti itu. Ini kalimatnya salah. Ya, nanti saya perbaiki. Oke, tetapi yang perlu kita perhatikan, mengapa saya tadi katakan antecedent kita perlu tetap memperhatikan atau perlu mencatat bahwa antecedent itu kita boleh mengasumsikan benar, dapat memperhatikan itu. Kenapa? Sebab di matematika, setiap sifat di matematika seperti aksioma, proposisi, lemma, dan seterusnya yang mempunyai variabel dan berubah implikasi, ya, setiap sifat di matematika yang membuat variabel dan berubah implikasi diasumsikan bahwa antecedennya bernilai benar. Oke, seperti itu. Apakah ada sifat di matematika yang bernilai salah? Kalau antecedennya bernilai benar dan konsekuensinya bernilai salah, maka sifat di matematika tersebut bernilai jelas salah, ya. Terus kalau salah, mengapa ditulis nilai sifat di matematika, ya? Sifat di matematika bernilai benar bersifat faktual, ya. Artinya apa? Artinya meskipun pada saat ini kita asumsikan bahwa ada suatu sifat antecedennya bernilai benar, kemudian dapat dibuktikan bahwa konsekuensinya bernilai benar pula. Jadi disimpulkan bahwa sifat tersebut bernilai benar. Tapi pada suatu ketika beberapa tahun kemudian mendatang itu ternyata ada orang yang dapat membuktikan sifat konsekuensinya bernilai salah. Jadi disimpulkan bahwa pada beberapa tahun ke depan itu sifat tersebut bernilai salah. Oke, jadi maksudnya adalah nilai kebenaran sifat di matematika pun bernilai faktual. Artinya untuk saat ini kalau tidak ada orang yang dapat membuktikan sifat tersebut bernilai salah, maka disimpulkan sifat tersebut bernilai benar. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 3 itu misalkan ada kalimat jika Jokowi adalah Presiden RI sekarang, maka bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi. Oke, kita perhatikan bahwa misalkan A itu adalah Jokowi adalah Presiden RI sekarang, kemudian B-nya adalah bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi. Jelas A-nya itu bernilai benar, memang Jokowi adalah Presiden RI kita sekarang. Kemudian B-nya adalah bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi, jelas. Katanya memang seperti itu. Jadi A maka B, yaitu kalimat nomor 3 ini bernilai benar, ya.
Anda perlu perhatikan bahwa di matematika meskipun tidak ada kaitan logis antara eh, kalimat penyusun yaitu A dan B tadi itu tidak ada kaitan logis, tetapi kita masih dapat menentukan nilai kebenarannya jika kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif. Jadi kita tidak memperdulikan ada kaitan logis atau tidaknya antara kalimat A dan kalimat B. Yang perlu kita perhatikan adalah kalimat tersebut deklaratif atau tidak. Begitu. Oke, yang terakhir, konsep yang terakhir itu adalah konsep diimplikasi. Kalimat yang menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika disebut itu diimplikasi. Implikasi A jika dan hanya jika B dinotasikan dengan tanda panah berarah dua arah ya. Ada A dan A jika dan hanya jika B seperti ini. Tabel kebenarannya seperti ini. Jika kita punya A-nya kita asumsikan benar, B-nya kita asumsikan benar, maka implikasi A dan B itu bernilai benar. Jika A benar dan B-nya itu salah, implikasi A dan B itu bernilai tetap benar. Dia bernilai salah jika salah satunya itu benar. Salah satunya bernilai salah. Contohnya kita ke pembuktian sekarang. Contoh 1.28 itu kita coba ke pembuktian. Ke masalah pembuktian. Misalkan seperti ini. Tunjukkan bahwa nilai kebenaran dari A jika dan jika B sama dengan A maka B dan B maka A. Untuk membuktikan atau menunjukkan A jika dan jika B mempunyai nilai kebenaran sama dengan A maka B dan B maka A, kita dapat gunakan tabel kebenaran seperti ini. Misalkan kita punya jadi Anda catat semua kemungkinan nilai kebenaran untuk A dan catat untuk semua nilai kebenaran untuk B. A-nya bisa true, true, false, false, B-nya true, false, true, false ya. Ini kombinasi nilai kebenaran untuk A dan B. Setelah itu gunakan aturan tabel kebenaran untuk A jika dan jika B. Ini diperoleh dari definisi sebelumnya, yaitu definisi 1.27. Kemudian ini Anda catat, ini A maka B itu menyusun A maka B dan B maka A, maka kita perlu pula B maka A ya, A dan B maka A kita perlu. Kemudian Anda gunakan aturan tabel kebenaran untuk implikasi A maka B dan B maka A. A-nya true, kita peroleh A maka B true dan seterusnya. Ini menggunakan aturan tabel kebenaran implikasi. Kemudian kita gunakan dua kolom ini untuk menentukan nilai kebenaran ini yang kita inginkan, yaitu A maka B dan B maka A. Udah simple. Itu. Kemudian dari tabel kebenaran tersebut dapat kita lihat bahwa atau dapat kita simpulkan bahwa ini A jika dan jika B mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke, ini salah ketik. Ini seharusnya true. Sebentar. Salah ketik ya. True dan true, maka kita punya true. Ini seharusnya true. Ya, salah ketik. Oke, seperti itu cara menentukan atau membuktikan kesamaan nilai kebenaran dari dua buah kalimat. Oke, materi untuk pertemuan kedua hanya seperti